Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena geografi sempat tidak efektif belajarnya. Tapi untuk saat ini kondisi Ibu sudah membaik. Jadi, mari kita kembali lagi efektif belajar geografinya ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu AMDAL dan juga kalian sudah ada sebagian nih yang mengerjakan tugas, tapi masih ada juga yang belum mengerjakan tugas. Masih Ibu tunggu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu mengenai pembangunan kaitannya dengan lingkungan hidup. Kalau kita ngomongin tentang pembangunan, pasti kita akan berpikir di mana sih akan dilakukan lokasi pembangunannya. Nah, tapi apa efeknya? Efeknya adalah pasti lingkungan hidup di sekitar situ pasti akan berubah, entah itu dia berkurang atau bahkan menghilang. Di sini, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Nah, di sini kita bisa melihat tujuan pembangunan nasional itu ada 5. Pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas manusia atau sumber daya manusia. Yang kedua, melakukan usaha secara berkelanjutan. Yang ketiga, melandaskan diri pada kemampuan nasional. Yang keempat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, dia memperhatikan tantangan global. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, sekarang ini kan adalah zaman dimana semuanya serba maju ya. Semuanya berbasis teknologi dan juga saling bersaing antar negara. Jadi, pembangunan ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan daya saing sebuah negara sehingga tidak tertinggal dengan negara lain. Seperti itu. Nah, ada pula visi pembangunan nasional, merupakan gambaran yang akan dicapai agar tujuan pembangunan nasional terlaksana. Contoh, Indonesia pada zaman pemerintahannya Soeharto pernah mencanangkan yang namanya Indonesia sebagai macan Asia. Maksudnya, nah dia melakukan pembangunan secara ekonomi. Dalam hal ini, Soeharto atau Bapak Soeharto ya, presiden kedua kita, mengharapkan Indonesia menjadi negara yang memiliki power di bidang pertanian dan juga di bidang maritim atau kelautan, dan juga bisa mengalahkan negara-negara di sebelahnya. Seperti itu. Makanya kita pernah berpikir untuk menjadi macan Asia karena kita memiliki kualitas sumber daya alam yang melimpah tapi mengalami kekurangan di sumber daya manusia. Seperti itu ya. Lalu ada pula sasaran pembangunan nasional. Yang pertama, mewujudkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang kedua, mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga, pemerataan pembangunan. Nah, di sini kita bisa melihat pemerataan pembangunan di Indonesia masih belum merata dikarenakan ada beberapa wilayah yang masih terisolasi dan juga ada beberapa kekurangan berupa dana dan juga tenaga-tenaga untuk melakukan pembangunan tersebut. Seperti itu ya. Lalu di sini kita bisa melihat pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan antara lain 1. Di bidang pendidikan, 2. Di bidang keluarga berencana, 3. Di bidang kesehatan, 4. Bidang iman takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, bidang kerukunan hidup beragama. Yang keenam, pembangunan di bidang material. Yang ketujuh, pembangunan di bidang pertanian. Nah, di sini nanti akan menjadi tugas kalian. Tugas kalian adalah mencari tujuan-tujuan dari pembangunan di bidang-bidang yang tadi telah Ibu sebutkan ya. Ada 7 bidang. Dan silahkan setelah kalian temukan tujuan pembangunannya untuk apa, silahkan dicari kejadian real yang pernah ada di Indonesia selama ini mengenai pembangunan yang tadi. Itu tugas pertama ya. Lalu Ibu lanjutkan. Di sini ada hakikat pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, untuk menyatukan persepsi tentang pelestarian lingkungan. Jadi tidak hanya melakukan pembangunan, tapi kita juga wajib melakukan pelestarian pembangunan pelestarian lingkungan agar lingkungan yang kita pakai ini tidak rusak dan juga tentunya masih memiliki nilai daya guna di kemudian hari. Yang kedua, menjaga kestabilan populasi flora dan fauna. Yang ketiga, menjaga penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang keempat,
menggunakan sumber energi dengan hemat, efisien, dan tidak membahayakan lingkungan. Yang kelima, mengembangkan dan menerapkan teknologi yang mendukung pengelolaan dan pengembangan lingkungan. Yang keenam, melaksanakan program ekonomi berstrategi pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Yang ketujuh, mengefektifkan pelaksanaan peraturan-peraturan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, tadi adalah 7 hakikat pembangunan berwawasan lingkungan. Seperti itu ya. Lalu ada pula ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, yang pertama, tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup, di mana manusia masih bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk kebutuhan kehidupan mereka, tapi tanpa merusak lingkungan di sekitarnya, sehingga habitat, populasi, ataupun mungkin keseluruhan lingkungan masih tetap terjaga. Lalu yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang artinya manusia tidak boleh mengeksploitasi alam. Manusia boleh memanfaatkan alam, tapi harus mengembalikan seperti kondisi sedia kala. Lalu yang ketiga, pelaksanaannya harus berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Jadi jangan sampai ada pembangunan yang terjadi, tapi kalian tidak memperhatikan nanti-nantinya nih. Kalian melakukan pembangunan, kalian bikin di gedung tinggi misalnya ya, untuk kantor, memfasilitasi pembangunan misalnya untuk ekonomi ya, kalian pengen bangun bank di situ. Terus kalian udah bikin aja pembangunan di situ, kalian buat lingkungan itu yang awalnya adalah merupakan taman alami, kalian ubah menjadi suatu bangunan. Akhirnya apa? Membuat daya resapan air berkurang. Akhirnya apa? Di kemudian hari ujung-ujungnya pasti akan terjadi banjir dan akan merugikan anak cucu kalian. Itu ya. Lalu yang keempat, menghindari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pembangunan berwawasan lingkungan. Dan ada pula dampak pembangunan nasional terhadap kesejahteraan sosial, antara lain peningkatan penghasilan, kelancaran perhubungan dan transportasi serta peningkatan lain. Nah, sampai sini saja pembahasan yang Ibu berikan kepada kalian. Silahkan dicatat dan jangan lupa tugasnya adalah tadi kalian harus mencari tujuan dari 7 pembangunan yang ada di Indonesia ya, dan juga silahkan cari bentuk nyatanya, kegiatan nyatanya, tuliskan tanggalnya dan juga di mana terjadi pembangunan tersebut serta siapa yang mencanangkan pembangunan tersebut. Tuh ya. Tadi ya ada bidang pendidikan, keluarga berencana, kesehatan, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup beragama, pembangunan material dan juga pembangunan pertanian. Sekian hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.